Apakah benar hidup sendiri di usia lanjut bisa membuat hidup Anda lebih panjang umur? Pertanyaan ini sering menimbulkan rasa penasaran, sekaligus kecemasan. Banyak orang, terutama para lansia, percaya bahwa kesepian setelah pasangan meninggal, setelah anak-anak pergi membangun rumah tangga sendiri, atau setelah bertahun-tahun terbiasa hidup berdua, akan membuat usia menjadi pendek, kesehatan menurun, bahkan risiko sakit semakin tinggi. Namun, apakah benar seperti itu? Atau justru ada fakta ilmiah yang membalik anggapan umum tersebut? Bayangkan sejenak, Anda berusia 70, 75, bahkan 84 tahun. Usia senja sudah tiba, rambut memutih, langkah kaki mulai melambat, dan anak-anak Anda sudah sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Lalu, Anda tinggal seorang diri di rumah sederhana. Banyak orang di sekitar mungkin merasa kasihan ya, sudah tua hidup sendiri. Tidak ada yang menemani. Bagaimana nanti kalau sakit? Namun, apa yang terjadi jika ternyata hidup mandiri justru membuat Anda lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih panjang umur saat hidup sendiri? Hal ini penting untuk dipahami, karena topik panjang umur selalu menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan lansia. Hampir setiap orang, baik pria maupun wanita, ingin panjang umur sehat selalu, ingin agar di usia senjanya tetap bisa berjalan dengan kaki yang kuat, makan makanan yang enak tapi bergizi, bisa minum cukup air setiap hari, dan pada akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Tetapi, apakah caranya harus selalu bersama orang lain? Bagaimana jika cara panjang umur menurut Islam, menurut ilmu kesehatan modern, bahkan menurut pengalaman lansia di berbagai kota, justru menunjukkan bahwa mandiri bisa membawa kebaikan? Mari saya ajak Anda masuk ke sebuah cerita. Ada seorang pria bernama Pak Slamet dari Yogyakarta, usianya kini 82 tahun. Setelah istrinya wafat 7 tahun lalu, ia memilih untuk tetap tinggal di rumah kecilnya seorang diri. Banyak tetangganya awalnya khawatir, Pak Slamet sudah tua, sebaiknya tinggal dengan anak-anak saja. Tapi ternyata, dokter yang memeriksanya justru kaget. Tekanan darah Pak Slamet stabil, gula darahnya normal, dan hasil pemeriksaan kesehatan tahunannya menunjukkan tubuhnya lebih bugar dibanding beberapa pria seusianya yang masih tinggal bersama keluarga besar. Apa rahasianya? Menurut penuturan Pak Slamet, hidup sendiri justru membuatnya punya ritme hidup yang teratur. Ia bangun pagi, sholat subuh tepat waktu, kemudian berjalan kaki keliling kampung selama 30 menit. Setelah itu, ia minum segelas air hangat dengan perasan jeruk nipis, kebiasaan kecil yang membuat pencernaannya lancar. Sarapan pun sederhana, sepotong ubi rebus atau pisang kukus. Saya tidak pernah tergoda makan berlebihan, karena masak sendiri sesuai kebutuhan, ujarnya sambil tertawa kecil. Inilah yang dimaksud, setelah bertahun-tahun, justru rutinitas mandiri bisa membuat hidup lebih terkontrol. Data ilmiah pun mendukung hal ini. Sebuah penelitian di Journal of Aging and Health tahun 2019 menemukan bahwa lansia yang hidup mandiri cenderung memiliki tingkat aktivitas fisik harian lebih tinggi dibanding mereka yang tinggal bersama keluarga. Mengapa? Karena mereka harus bergerak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, berbelanja kebutuhan. Gerakan-gerakan kecil ini, jika dilakukan konsisten setiap hari, bisa mengurangi risiko obesitas, menjaga kesehatan jantung, dan memperpanjang usia. Jadi, jika Anda bertanya bagaimana cara agar panjang umur untuk semua hal-hal baik, jawabannya bisa sesederhana, hidup mandiri memaksa tubuh tetap aktif. Namun tentu saja, tidak semua orang percaya. Ada juga yang berkata, tapi bukankah hidup sendiri rawan kesepian? Bukankah kesepian bisa memperpendek umur? Betul, jika kesepian tidak diolah dengan baik, bisa menjadi racun. Tapi kita harus bedakan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah rasa kehilangan makna dan hubungan sosial, sementara kesendirian bisa menjadi waktu refleksi, ibadah, dan kebebasan menentukan cara hidup yang lebih sehat. Itulah mengapa dalam ajaran Islam, doa yang sering kita panjatkan adalah bukan hanya panjang umur, tapi panjang umur sehat badannya pada akhirnya husnul khotimah, umur panjang yang berkualitas, bukan sekadar jumlah tahun. Nah, disinilah rasa penasaran harus dibangun.
Bagaimana bisa hidup sendiri justru menurunkan stres? Mengapa banyak dokter mulai merekomendasikan hidup mandiri dengan dukungan sosial yang cukup sebagai salah satu strategi penuaan sehat? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh seorang lansia yang tinggal sendiri dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah penuh orang? Video ini akan membongkar semuanya, dari cerita nyata para lansia di berbagai kota, testimoni mereka, hingga data ilmiah dari penelitian kedokteran dan psikologi. Anda akan melihat bahwa hidup mandiri bukan selalu berarti kesepian, melainkan bisa menjadi jalan menuju kesehatan yang lebih baik, hidup yang lebih panjang, dan kualitas hari-hari yang lebih bermakna. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kita akan menemukan bersama bagaimana cara menjalani hidup sendiri yang justru bisa memperpanjang umur dan membuat hati lebih tenang. Mari kita mulai dengan sebuah kisah dari Bandung. Ada seorang wanita bernama Ibu Ratna, usianya kini 79 tahun. Setelah tahun-tahun panjang mendampingi suaminya yang sakit keras, ia akhirnya harus menerima kenyataan bahwa sang suami wafat. Anak-anaknya sempat memaksa agar Ibu Ratna tinggal bersama mereka di Jakarta, tetapi ia menolak halus. "Saya ingin tetap di Bandung. Di rumah ini, saya merasa dekat dengan kenangan, tapi juga punya ruang untuk menentukan bagaimana saya ingin menjalani hidup setelah usia 75, begitu kata beliau. Yang mengejutkan, setelah 5 tahun hidup sendiri, kondisi kesehatannya justru membaik. Dulu ia sering mengeluh cepat lelah, lutut sakit saat naik tangga, dan sering mengalami mak karena pola makan yang tidak teratur. Kini, setelah hidup mandiri, ia justru lebih disiplin. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke pasar tradisional dekat rumah, membeli sayuran segar, ikan, dan buah musiman. Ia selalu menekankan pentingnya memilih makanan segar. Kalau tinggal sama anak, kadang ikut pola mereka, serba cepat, makanan instan, gorengan. Kalau sendiri, saya bisa masak apa yang cocok untuk kesehatan saya, ujarnya sambil tersenyum. Cerita Ibu Ratna ini bukan sekadar kisah pribadi. Penelitian dari National Institute on Aging di Amerika Serikat membuktikan bahwa lansia yang tinggal sendiri justru lebih mampu mengatur pola makan mereka. Mereka lebih sering mengonsumsi sayur, buah, dan minum cukup air setiap hari dibandingkan dengan lansia yang hidup di rumah keluarga besar. Alasannya sederhana, ketika hidup sendiri, pilihan makanan ada di tangan Anda, tanpa godaan dari anggota keluarga yang suka makanan cepat saji atau minuman manis berlebihan. Jadi, jika kita berbicara soal cara panjang umur menurut Islam, yang juga menekankan pentingnya menjaga makanan halal dan thayyib, baik untuk tubuh, maka hidup mandiri bisa menjadi jalan untuk lebih disiplin. Di sisi lain, data ilmiah juga menunjukkan bahwa aktivitas harian kecil punya dampak besar pada kesehatan lansia. Sebuah studi dari British Medical Journal tahun 2020 melaporkan bahwa lansia yang berjalan kaki minimal 4.000 langkah sehari, meski pelan, memiliki risiko kematian 30% lebih rendah dibanding mereka yang pasif. Nah, aktivitas seperti belanja ke pasar, menyapu halaman, menjemur pakaian, semua itu secara alami terjadi jika seseorang tinggal sendiri. Dengan kata lain, tubuh dipaksa untuk tetap bergerak. Dan inilah salah satu kunci panjang umur sehat selalu. Mari kita bandingkan dengan lansia yang tinggal bersama keluarga besar. Memang ada dukungan sosial, tetapi seringkali aktivitas fisik mereka berkurang. Banyak yang akhirnya hanya duduk di kursi, disuguhi makanan, bahkan tidak sempat bergerak karena semua sudah diurus anak atau cucu. Akibatnya, massa otot berkurang lebih cepat, kaki terasa kaku, dan risiko jatuh meningkat. Data dari World Health Organization, WHO, mencatat bahwa penurunan aktivitas fisik adalah faktor risiko terbesar terhadap penurunan kesehatan pada lansia setelah usia 65 tahun. Jadi, ironisnya, niat baik keluarga untuk meringankan beban orang tua justru bisa mempercepat penurunan kesehatan. Kembali ke kisah Ibu Ratna. Ia mengatakan bahwa hidup sendiri membuatnya merasa lebih punya kontrol. Ia bisa menentukan kapan harus tidur, kapan ingin membaca Al-Quran, kapan ingin menonton televisi, bahkan kapan harus sekadar duduk di teras sambil minum teh hangat. Ia tidak merasa terburu-buru mengikuti ritme orang lain.
Saya belajar menerima kesendirian ini sebagai kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Bagi saya, panjang umur untuk semua hal-hal baik itu bukan hanya soal umur panjang, tapi kualitas hidup yang saya jalani, ujarnya. Pernyataan ini selaras dengan doa yang sering diucapkan oleh umat Islam, semoga panjang umurnya, sehat badannya, pada akhirnya husnul khotimah. Jika ditarik dari sisi medis, rasa kontrol diri ini penting sekali. Dokter geriatri dari Universitas Indonesia pernah menjelaskan dalam seminar kesehatan lansia bahwa kontrol diri yang baik berhubungan dengan kadar kortisol yang lebih rendah dalam tubuh. Kortisol adalah hormon stres, dan jika kadarnya tinggi terus-menerus, bisa memicu hipertensi, diabetes, bahkan penyakit jantung. Artinya, ketika seorang lansia merasa hidupnya di tangannya sendiri, tubuhnya secara otomatis lebih tenang, tekanan darah stabil, dan risiko penyakit kronis menurun. Bagaimana jika ada yang berkata, tapi hidup sendiri kan bisa bikin bosan? Pertanyaan ini sering muncul. Jawabannya, bosan itu wajar, tapi bisa dikelola. Justru disinilah bedanya antara orang yang sekadar hidup sendiri dengan orang yang menjalani kesendirian secara aktif. Mereka yang aktif akan mencari cara, ikut pengajian, berkebun, bersepeda statis di rumah, atau sekadar bercakap-cakap dengan tetangga. Jadi bukan soal hidup sendiri atau tidak, tapi bagaimana cara mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan memang, data dari Journal of Psychological Science menunjukkan bahwa kualitas aktivitas harian lebih menentukan kebahagiaan lansia dibanding jumlah orang di sekitar mereka. Artinya, Anda bisa saja tinggal di rumah yang ramai, tapi jika aktivitasnya pasif, maka kesehatan tetap menurun. Sebaliknya, hidup sendiri tapi penuh aktivitas sehat bisa membuat Anda lebih panjang umur saat hidup sendiri. Jadi, di bagian ini kita bisa melihat gambaran nyata, hidup mandiri bukanlah kutukan, melainkan peluang. Testimoni nyata dari Ibu Ratna di Bandung membuktikan hal ini. Didukung data medis dan psikologis, jelaslah bahwa setelah usia 70 tahun, pilihan untuk hidup mandiri bukan berarti menyerah pada kesepian, tapi justru membuka pintu menuju disiplin, kebebasan, dan kesehatan yang lebih baik. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa panjang umur sehat selalu bisa dicapai dengan cara sederhana, menjaga makanan, tetap bergerak, mengelola stres, dan menemukan makna dalam kesendirian. Sekarang mari kita menengok kisah lain dari Surabaya. Ada seorang pria bernama Pak Hasan, usianya 84 tahun. Ia dulu seorang guru olahraga, dan setelah pensiun ia tinggal bersama anak bungsunya selama beberapa tahun. Namun, setelah beberapa kali terjadi perbedaan pola hidup, Pak Hasan memutuskan untuk hidup mandiri di rumah kontrakan sederhana di daerah Rungkut. Banyak tetangganya heran, mengapa harus memilih hidup sendiri di usia setua ini. Tetapi Pak Hasan punya jawabannya. Saya ingin tetap aktif, tetap punya ruang. Kalau semua diurus anak, saya malah merasa cepat tua, katanya tegas. Apa yang menarik dari kisah Pak Hasan adalah rutinitas hariannya. Setiap pagi ia bangun pukul 4 subuh, melaksanakan sholat, lalu berjalan kaki ke lapangan dekat rumah. Ia bertemu dengan beberapa tetangga seusianya, lalu melakukan senam ringan. Setelah itu, ia sarapan dengan menu sederhana, bubur kacang hijau, roti gandum, atau buah potong. Saya pilih makanan yang bikin perut nyaman. Usia saya sudah 84 tahun, tidak bisa sembarangan. Tapi justru dengan mengatur sendiri, saya lebih tenang, ujarnya. Fakta menarik datang ketika dokter dari puskesmas setempat melakukan pemeriksaan rutin. Hasil tensinya stabil di angka 120/80, kadar kolesterol normal, dan gula darah puasa hanya 95 mg ideal. Padahal, usianya sudah di atas 80 tahun. Dokter yang memeriksanya sampai berkata, Pak Hasan ini contoh lansia mandiri yang sehat. Aktivitas fisik rutin, makanan teratur, minum cukup air, dan tidur malam yang nyenyak membuat tubuhnya tetap kuat. Data ini sejalan dengan penelitian Harvard School of Public Health yang menyebutkan bahwa lansia yang menjaga aktivitas fisik ringan setiap hari memiliki peluang hidup lebih panjang 25% dibanding mereka yang pasif. Disinilah kita bisa melihat bahwa hidup mandiri bukan berarti rentan, melainkan peluang.
Justru karena tidak ada yang selalu mengurus, lansia seperti Pak Hasan harus bergerak, harus memasak, harus berjalan ke warung, dan semua itu menjadi obat alami untuk tubuhnya. Jika dibandingkan dengan lansia yang hanya duduk seharian menunggu di antar makanan, perbedaan ini jelas terlihat. Jadi, apakah benar lebih panjang umur saat hidup sendiri? Cerita Pak Hasan memberikan bukti nyata bahwa jawabannya bisa iya jika dijalani dengan pola hidup yang sehat. Namun, mari kita berhenti sejenak. Anda yang sedang menonton video ini, apakah masih bersama saya hingga paragraf ketiga ini? Jika iya, coba ketik nomor 2 di kolom komentar agar saya tahu siapa saja yang masih fokus menyimak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang tahu bahwa hidup mandiri bukan akhir dari segalanya, tetapi justru bisa membuka jalan menuju kesehatan yang lebih baik. Channel ini, Kebijaksanaan Lansia, akan terus menghadirkan cerita nyata, data ilmiah, dan panduan praktis bagi Anda di usia senja. Baik, mari kita lanjutkan. Selain aktivitas fisik, ada faktor lain yang membuat hidup mandiri bisa memperpanjang usia, kualitas tidur. Pak Hasan bercerita bahwa sejak tinggal sendiri, ia tidur lebih nyenyak. Tidak ada suara televisi larut malam, tidak ada gangguan percakapan di ruang tengah, dan ia bisa mengatur jam tidurnya dengan bebas. Saya tidur jam 9 malam, bangun jam 4 subuh. Rasanya segar sekali, katanya. Data medis mendukung hal ini. Tidur cukup, yaitu 7-8 jam per malam, menurunkan risiko stroke hingga 30% dan risiko demensia hingga 20%. Jika kita tarik lebih dalam, kita bisa melihat bahwa faktor sederhana seperti tidur, makanan, minum air cukup, dan aktivitas kaki yang rutin bergerak ternyata berperan besar dalam kesehatan lansia. Semua itu lebih mudah diatur ketika seseorang hidup mandiri, karena tidak harus kompromi dengan kebiasaan orang lain. Jadi, panjang umur untuk semua hal-hal baik bukanlah mitos. Itu bisa dicapai dengan rutinitas sederhana, disiplin, dan keikhlasan menerima keadaan. Kisah Pak Hasan dari Surabaya menunjukkan bagaimana cara panjang umur menurut Islam dan menurut sains bisa bertemu di satu titik. Menjaga kesehatan tubuh adalah bentuk syukur kepada Allah. Islam mengajarkan agar manusia tidak berlebihan, makan secukupnya, tidur di waktu yang tepat, dan menjaga tubuh agar tetap kuat untuk beribadah. Sementara ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa kebiasaan-kebiasaan sederhana itu benar-benar menurunkan risiko penyakit kronis. Jadi, jika digabungkan, keduanya membentuk jalan yang jelas, panjang umur sehat selalu bisa diraih. Kisah lain datang dari Bu Marni, 75 tahun, asal Yogyakarta. Setelah suaminya meninggal di tahun 2015, banyak tetangga mengira hidupnya akan cepat merosot karena tinggal sendiri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bu Marni memilih untuk mengisi waktunya dengan mengikuti senam lansia tiap Selasa dan Kamis, rajin menghadiri pengajian, serta mengatur makanan sehari-hari dengan pola sederhana, nasi merah, sayur rebus, dan cukup minum air putih. Menurut penjelasan dokter geriatrik R.S. Sarjito, konsistensi pola sehat seperti itu bisa memperlambat penurunan fungsi organ, menjaga kekuatan kaki, dan mengurangi risiko jatuh yang sering dialami lansia. Dari sisi psikologis, Bu Marni juga menerapkan strategi sederhana, menulis jurnal rasa syukur setiap malam sebelum tidur. Aktivitas ini terbukti menurut riset Journal of Aging and Mental Health, 2021, dapat menurunkan risiko depresi hingga 23% pada lansia yang hidup sendiri. Artinya, hidup mandiri tidak selalu berarti kesepian. Jika kita tahu bagaimana cara merawat tubuh dan jiwa, maka hidup bisa terasa lebih bermakna. Selain rutinitas sehat seperti olahraga dan pola makan, faktor dukungan sosial ringan ternyata juga berperan besar dalam membuat hidup lebih panjang umur sehat selalu. Misalnya, Pak Hasan, 72 tahun dari Bandung, yang hidup sendiri sejak anak-anaknya merantau ke luar negeri. Meski tinggal sendirian, ia tetap aktif menjaga hubungan sosial dengan tetangga lewat ronda malam, ikut arisan RT, dan sekadar duduk sore di warung kopi sambil berbincang.
Dokter menyebut hal ini sebagai social engagement, yaitu keterlibatan sosial yang bisa menurunkan risiko kematian dini hingga 35%. Jika Anda perhatikan, strategi sederhana seperti ini adalah cara panjang umur menurut Islam juga, karena Rasulullah menganjurkan silaturahmi sebagai pintu rezeki dan umur yang panjang. Nah, sebelum kita masuk ke data lebih dalam pada bagian selanjutnya, saya ingin memastikan, apakah Anda masih menyimak sampai paragraf 5 ini? Kalau iya, tuliskan di kolom komentar, nomor 4, agar saya tahu siapa saja yang serius belajar tentang rahasia hidup panjang umur. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, supaya lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari pembahasan ini. Ketika kita berbicara tentang lebih panjang umur saat hidup sendiri, banyak orang langsung merasa ragu. Bayangan yang muncul seringkali adalah kesepian, rumah yang sepi, tidak ada teman bicara, dan akhirnya kesehatan fisik serta mental menjadi menurun. Namun, riset ilmiah justru membuktikan bahwa kondisi itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Data terbaru dari Harvard Study of Adult Development, penelitian terpanjang tentang kehidupan manusia yang dimulai sejak tahun 1938, menunjukkan bahwa bukan sekadar status pernikahan atau keberadaan pasangan yang menentukan panjang umur, melainkan bagaimana seseorang membangun kebiasaan hidup sehat, pola pikir positif, dan interaksi sosial yang bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang hidup sendiri tapi aktif, disiplin, dan tetap menjaga silaturahmi, justru bisa memiliki umur lebih panjang dibanding mereka yang tinggal bersama pasangan namun sering terjebak dalam konflik dan stres berkepanjangan. Mari kita lihat salah satu contoh nyata. Bu Ratna, 70 tahun dari Surabaya, memilih untuk tetap tinggal sendiri setelah suaminya wafat 5 tahun lalu. Anak-anaknya awalnya khawatir, takut ibunya merasa kesepian atau tidak terurus. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bu Ratna mulai membangun rutinitas baru, bangun pukul 5 pagi, salat subuh, kemudian jalan kaki keliling komplek selama 30 menit. Setelah itu, ia sarapan sederhana berupa bubur kacang hijau atau roti gandum dengan teh hangat. Ia rajin menghadiri kajian rutin di masjid dekat rumah dan juga mengikuti kelas senam lansia setiap Sabtu pagi. Sejak hidup sendiri, saya lebih punya waktu untuk fokus ke diri sendiri, lebih banyak ibadah, lebih tenang, tuturnya ketika diwawancarai oleh sebuah majalah kesehatan lansia lokal. Menurut dokter keluarga yang memeriksanya secara rutin, tekanan darahnya stabil, kadar gula normal, dan kondisi kakinya tetap kuat meskipun usianya sudah lanjut. Inilah bukti nyata bahwa hidup sendiri bukan berarti rentan sakit, justru bisa membuka jalan menuju panjang umur sehat selalu. Secara ilmiah, beberapa faktor protektif yang sering ditemukan pada lansia yang hidup mandiri antara lain, pola tidur yang teratur, pola makan yang lebih sederhana, dan aktivitas fisik yang konsisten. Sebuah studi dari National Institute on Aging di Amerika Serikat menemukan bahwa lansia yang tinggal sendiri cenderung lebih cepat beradaptasi dengan rutinitas sehat. Mereka tidak perlu menyesuaikan jadwal tidur dengan orang lain, bisa mengatur makanan sesuai kebutuhan kesehatan pribadi, dan lebih rajin bergerak karena terbiasa mengurus rumah sendiri. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menyapu, mengepel, atau sekadar berjalan ke pasar dapat menjadi bentuk olahraga ringan yang menjaga kelenturan otot dan kekuatan kaki. Aktivitas kecil tapi rutin seperti ini seringkali terabaikan oleh lansia yang tinggal dengan keluarga besar, karena banyak pekerjaan rumah sudah diambil alih oleh orang lain. Tentu saja, tidak semua orang bisa langsung merasakan manfaat hidup sendiri. Ada tantangan psikologis yang harus dihadapi, terutama rasa sepi. Namun, disinilah pentingnya strategi menjaga mental well-being. Para psikolog menemukan bahwa lansia yang mengisi kesendiriannya dengan aktivitas bermakna, seperti membaca, menulis, merawat tanaman, atau melakukan ibadah lebih intensif, memiliki risiko depresi lebih rendah hingga 40%. Hal ini senada dengan temuan dari Journal of Gerontology, yang menyebutkan bahwa spiritualitas dan religiusitas memiliki peran penting dalam memperpanjang umur lansia. Orang yang rajin beribadah, menjaga doa, dan merasa hidupnya dekat dengan Tuhan, lebih tahan menghadapi stres dan lebih siap menerima berbagai perubahan hidup.
Disinilah refleksi spiritual menurut ajaran Islam sangat relevan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ada dua hal yang bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki, yaitu menjaga silaturahmi dan berbakti kepada orang tua. Meskipun hidup sendiri, seorang lansia masih bisa menjaga silaturahmi dengan tetangga, saudara, dan sahabat lama. Bahkan, dalam tradisi Islam, kesendirian seringkali dianggap sebagai momen emas untuk memperbanyak ibadah dan memperbaiki kualitas hati. Ada istilah uzlah atau menyendiri sejenak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika dijalani dengan bijak, hidup sendiri justru membuka kesempatan lebih luas untuk meraih panjang umurnya, sehat badannya, pada akhirnya husnul khotimah. Karena umur panjang yang sejati bukan hanya diukur dari berapa tahun seseorang hidup, tetapi juga bagaimana tahun-tahun itu dijalani dengan penuh kebaikan, kesehatan, dan ketenangan batin. Mari kita tarik benang merah dari semua data dan kisah tadi. Panjang umur untuk semua hal-hal baik hanya mungkin tercapai jika kita mampu mengatur pola hidup dengan disiplin. Tidur cukup minimal 7 jam sehari, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, sayur, buah, ikan, biji-bijian, minum air putih yang cukup, serta menghindari rokok dan alkohol. Aktivitas fisik sederhana seperti berjalan 30 menit sehari terbukti menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke hingga 25%. Bahkan, penelitian di Jepang, negara dengan rata-rata harapan hidup tertinggi di dunia, menunjukkan bahwa lansia yang tetap mandiri dan aktif secara fisik memiliki tingkat kesehatan lebih baik dibanding yang pasif. Artinya, cara panjang umur menurut Islam dan cara panjang umur menurut sains modern sebenarnya bertemu di satu titik, kedisiplinan menjaga tubuh, mengelola pikiran, serta memperbanyak amal kebaikan. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kondisi bisa sama rata. Ada lansia yang mungkin harus tinggal bersama keluarga karena faktor kesehatan, ada pula yang memilih hidup sendiri karena merasa lebih tenang. Apapun pilihannya, kuncinya adalah bagaimana kita memaknai kesendirian. Jika kesendirian dianggap sebagai hukuman, maka tubuh akan merespons dengan stres, hormon kortisol meningkat, dan risiko penyakit akan bertambah. Tapi jika kesendirian diterima sebagai kesempatan untuk lebih fokus pada kesehatan, lebih dekat dengan Sang Pencipta, dan lebih bebas mengatur hidup, maka kesendirian itu bisa menjadi jalan menuju hidup lebih panjang dan berkualitas. Disinilah setiap Anda yang sedang menonton video ini perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara saya menjalani sisa usia? Apakah saya sudah cukup menjaga pola makan sehat, rutin bergerak, tidur teratur, dan menjaga hati tetap tenang? Atau masih sering lalai hingga tubuh cepat lelah, kaki sakit, dan kesehatan menurun? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena pada akhirnya, panjang umur bukan soal angka semata, melainkan kualitas hidup yang dijalani dengan baik, hingga akhirnya bisa meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi, apakah benar hidup sendiri membuat seseorang berusia lebih pendek? Nyatanya, data, kisah nyata, dan refleksi yang tadi kita bahas justru menunjukkan sebaliknya. Jika dijalani dengan pola hidup sehat, cukup tidur, aktivitas fisik yang terjaga, serta kedekatan spiritual, hidup sendiri bisa jadi jalan menuju lebih panjang umur saat hidup sendiri, penuh makna, dan bahkan memberi peluang untuk mencapai panjang umurnya, sehat badannya, pada akhirnya husnul khotimah. Ingat, usia adalah karunia, tapi bagaimana kita menjalaninya adalah pilihan. Lansia yang mandiri di berbagai kota tadi membuktikan bahwa Anda pun bisa tetap bahagia, sehat, dan tidak merasa kesepian, asalkan mampu menjaga kesehatan, memilih makanan bergizi, cukup minum air, serta tetap aktif secara sosial maupun spiritual. Jadi, cara panjang umur menurut Islam dan juga menurut ilmu kedokteran modern sama-sama menekankan keseimbangan, sehat jasmani, tenang rohani, serta lingkungan sosial yang suportif. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah setelah menonton sampai akhir ini Anda merasa tercerahkan? Jika iya, silakan ketik "tercerahkan" di kolom komentar agar saya tahu Anda menyimak sampai bagian penutup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak sahabat lansia yang bisa belajar bagaimana caranya tetap sehat, mandiri, dan bahagia di usia senja. Bersama-sama,
Mari kita jadikan channel Kebijaksanaan Lansia sebagai rumah belajar, tempat berbagi cerita, dan sumber kekuatan. Karena pada akhirnya, hidup di usia lanjut bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita bisa memaknainya dengan penuh cinta, syukur, dan kebermanfaatan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.